Sebenarnya kalau istri pejabat itu hanya sebutan ya, Sebutan. saya tidak pernah melihat bahwa saya ini sebagai istri wali kota. Saya lebih Masya melihat Allah. saya sebagai istri Eri Cahyadi begitu Masya ya. Allah. Jadi sampai kapanpun saya tetap istrinya Eri Cahyadi Masya gitu Allah, ya. benar-benar. Kerja, keluar malam kayak Masya gitu, Allah. pulang malam, ternyata membantu banyak orang gitu. Masya Allah. Itu yang saya kalau ingat itu, dia menangis Terharu dia. ya. Ternyata ayah itu selama ini tuh bantu orang banyak gitu ya, sehingga Masya Allah. bisa nggak sampai jual ginjal gitu. Dan itu salah satu cerita yang buat dia, oh gini ya ayahku gitu. Masya Itu Allah. yang membuat mereka mengerti bahwa mungkin kami anak-anak itu waktu itu sudah sangat sedikit buat mereka, tapi mereka akhirnya bahagia atau mungkin bangga ya kalau ayahnya itu bekerja itu bisa membantu banyak orang gitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, ketemu lagi dalam podcast terbaru Suara Muslim, Inspiring Woman. Kali ini di episode yang kedua, kita bersama sosok yang pastinya menginspirasi ya. Dan Mitra Muslim, kalau bicara tentang sosok yang satu ini, menjadi istri orang nomor 1 di Surabaya, tentu membawa banyak konsekuensi berbagai aktivitas. Salah satunya menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Surabaya, kemudian juga ketua Dekranasda. Selain itu banyak penghargaan yang sudah beliau raih, antara lain adalah penghargaan pelaksana Posyandu terbaik 1 kategori kota tingkat Provinsi Jawa Timur dari Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur. Pasti sudah tahu kan Mitra Muslim, sosok yang ramah dan penuh senyum ini. Kita langsung saja sapa Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, Esfam APT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat, kabar baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diterima kami di sini. Siap. Di tengah kesibukan yang luar biasa. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu Rini ini Mitra Muslim adalah seorang yang dengan latar belakang apoteker begitu ya. Masya Allah. Tetapi kesibukan beliau sebagai istri orang nomor 1 di Surabaya pastinya juga macam-macam. Masya Allah ya Bu Rini. Ini kan terutama masa peralihan jabatan ya, Wali Kota Surabaya. Kesibukan saat ini seperti apa Ibu? Mungkin bisa cerita ke Mitra Muslim semuanya. Kalau kesibukan sebenarnya sama ya. Mungkin sekedar diberikan informasi bahwa saat ini Mas Wali itu masih menjabat wali kota. Jadi sebenarnya jabatan beliau itu kan 2026 begitu ya, sampai 2026. Tapi karena masa ini ada pilihan pilkada serentak, sehingga masa jabatan beliau nggak sampai 5 tahun. Jadi ketika kemarin cuti 2 bulan, balik lagi sudah jadi wali kota lagi. Masya begitu. Allah. Jadi kesibukan tetap ya? Tetap saja. Cuma bedanya pada saat saya kampanye kemarin 2 bulan, saya meletakkan semua jabatan itu. Artinya saya sebagai ketua PKK, Bunda PAUD, ketua Dekranasda dan semua ketua-ketua itu saya letakkan, saya gantikan sementara karena untuk menjaga netralitas. Masya Allah. Dan sebagai informasi nih Mitra Muslim, kita saat ini podcastnya langsung dari kantor PKK. Tadi kita masuk langsung, wow, kantor PKK, nggak kebayang kantor PKK seindah ini. Memang suasananya dibikin seperti ini ya Bu? Betul, jadi saya tuh pengen kalau ibu-ibu ini datang ke sini nyaman. Masya Allah. Pastinya ketika sederhana aja kayak di rumah ya. Kita walaupun rumah sederhana, tidak terlalu besar, tapi kalau bersih, nyaman, kita pasti betah di dalamnya begitu ya. Sama dengan lingkungan PKK ini karena lingkungan PKK ini tidak jauh dari ibu-ibu, tidak jauh dari anak-anak yang ramah anak. Jadi benar-benar saya rubah sedemikian rupa sehingga nyaman buat ibu-ibu, ada pertemuan sehingga ketika dia sudah nyaman, insya Allah memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Pastinya seperti itu ya. Jadi ini kantor PKK yang anti mainstream menurut saya. Jadi benar-benar nyaman. Tadi disambut juga dengan baik, dengan ramah. Masya Allah. Ini ada teh juga Mitra Muslim. Masya Allah. Ya Bu Rini,
5 tahun kemarin tentu banyak sekali dinamika. Nggak sampai 5 tahun ya Mbak, 3,5 ya. 3,5 dan ini insya Allah nanti 5 tahun begitu ya. Alhamdulillah. Artinya dinamika luar biasa. Konsekuensi dari kegiatan Bu Rini juga luar biasa juga. Sementara Ibu kan seorang yang memiliki latar belakang sebagai apoteker. Gimana itu rasa kontradiksi di dalam hati batin gitu sebagai seorang apoteker ini? Saya tuh membayangkan kalau sekolah farmasi itu kan sulit banget gitu. Iya, betul. Pasti untuk mendapat gelar itu dan mencapai titik itu kan nggak gampang. Iya. Sementara Ibu sekarang harus menjadi juga ibunya Arek Surabaya gitu. Gimana rasanya Bu? Luar biasa ya, ini tantangan buat saya. Jujur ketika pertama kali Mas Wali itu menjadi wali kota, secara otomatis saya mendampingi beliau yang pertama itu sebagai ketua PKK, sudah otomatis ya. Itu Bunda mungkin tahu sendiri nanti di depan itu kan bahwa PKK itu ada 10 program pokok PKK. Jadi yang di-handle tuh banyak sekali. Sedangkan saya tuh nol potul gitu ya istilahnya. Jadi saya harus belajar cepat, saya harus mengambil sebuah kebijakan, mengambil apa nih yang harus saya lakukan duluan. Tapi tidak luput dari gimana saya selalu berkomunikasi dengan Mas Erik gitu. Karena saya banyak belajar dari beliau bagaimana memanage. Karena nun sewu, awal kali saya masuk pertama di PKK itu banyak yang lebih senior dari saya awal. Pastinya seperti itu. Wah, sangat-sangat. Jadi istilahnya kamu tahu apa nih anak bawang merah yang masih di bawah umur gitu yang artinya pengalamannya masih jauh gitu. Tapi saya belajar banyak dari beliau-beliaunya bagaimana membuat PKK ini menjadi lebih dikenal sama masyarakat dan ada kontribusi yang luar biasa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, terutama di level yang paling bawah, yaitu di kelurahan, di RW itu. Dan tentu tantangannya luar biasa. Luar biasa pastinya. 10 program ini nggak main-main pastinya kan, luar biasa. Untuk Bu Rini harus mulai benar-benar dari nol, belajar dari para senior. Dari 10 program nih, sedikit saja yang paling menantang yang mana Bu? Semua punya tantangan sendiri ya, karena karakter orang Surabaya kan beda-beda. Di sebelah utara modelnya kayak gini, sebelah selatan model gini. Jadi semua punya tantangan. Tapi semua itu bisa terbayarkan. Artinya gini, lelah yang kita keluarkan, kemudian tenaga yang kita keluarkan itu terbayarkan ketika contoh suatu misal stunting begitu ya. Kita kan kemarin di 3,5 tahun tuh bagaimana bergerak agar stunting ini bisa turun. Saya turun itu membawa saya itu sebagai seorang ibu. Saya menempatkan saya atau melihat sudut pandang semua dari seorang ibu. Ketika saya menjadi ibu misalnya, anak saya itu kena stunting misalnya di judge bahwa beliau anak saya itu kena stunting begitu. Pasti itu hal yang berat buat saya ya. Itu pasti yang berat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya stunting? Untuk bagaimana melihat pendapat orang tetangga ketika anaknya dijudge, anaknya masuk stunting begitu. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya sudah itu sudut pandang saya sebagai seorang ibu begitu. Jadi ketika saya turun, saya melihat itu jadi sebagai seorang ibu. Pendekatan saya pun sebagai seorang ibu sehingga itu dampaknya luar biasa ke masyarakat. Mereka merasa diterima, mereka tidak merasa malu ketika anaknya stunting, malah mereka sangat antusias bagaimana anak saya itu bisa sembuh gitu, artinya bisa lolos dari stunting. Dan bahagianya itu adalah ketika suatu saat saya kan ini banyak nih yang sudah kita datangin, kita istilahnya mereka udah sembuh gitu. Suatu saat saya tuh lupa kan banyak sekali. Suatu saat saya datang lagi gitu, ada seorang ibu-ibu tuh yang datang kepada saya. Dia itu menangis sambil berbicara sama saya, Bunda, terima kasih ya. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah lulus stunting, anak saya sudah sehat. Itu tuh kebanggaan atau kebahagiaan yang tidak bisa saya bayangkan. Jadi semua lelah kami itu udah hilang kayaknya ya Allah. Itu udah terbayar banget ketika melihat itu. Bayangkan seorang ibu itu anaknya sudah sembuh kan berarti pertumbuhan selanjutnya insya Allah lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan ketika kita turun ke bawah dan hasilnya Masya Allah gitu ya. Itu sebabnya mungkin Bu Rini juga concern ke pendidikan anak usia dini juga ya. Iya betul. Karena penting banget untuk mulai dari awal pendidikan ini diperhatikan begitu. Itu juga yang menjadi program yang diutamakan juga oleh Bu Rini. Iya, jadi saya ini kan
double ya, sebagai ketua PKK, kemudian sebagai Bunda PAUD, Dekranasda dan lain-lain. Salah satu Bunda PAUD ini bagaimana anak-anak usia dini 0 sampai 6 tahun ini mendapatkan seluruh pendidikan, perkembangan itu secara maksimal. Jadi bukan hanya dari kesehatannya, tapi dari karakternya. Jadi ya itu, saya selalu memandang itu semua dari sudut saya seorang ibu begitu. Ketika anak saya umur segini nih harus saya apain gitu ya. Apa yang nggak dilakukan ibu untuk anaknya? Iya, pasti kan ya. Seorang ibu kan pasti berusaha yang terbaik. Misalnya sakit aja, kita nggak boleh sakit ya kalau seorang ibu ya. Kalau misalnya anak sakit, pasti larinya ke ibunya. Suami sakit, pasti manjanya ke ibunya, ke istrinya. Kalau ibu sakit harus strong ya. Kadang ada anak yang, mami kita tungguin deh, ibu kita tungguin, gitu disage. Enggak usah, kamu kuliah aja, kamu sekolah aja. Ibu kuat kok, ibu sehat kok, ya kan? Pasti seorang ibu kayak gitu. Jadi pasti berbuat yang terbaik untuk anaknya. Apapun itu pasti dilakukan untuk seorang ibu kepada anaknya gitu. Iya, Masya Allah. Untuk stunting, untuk PAUD, Bu Rini menempatkan diri sebagai ibu bagi mereka. Ya. Lalu di Dekranasda nih, untuk para pelaku usaha, terutama yang wanita, apa yang menjadi harapan ibu dan selama ini yang sudah dilakukan ibu? Saya melihat bahwa UMKM yang berjalan di kota Surabaya itu rata-rata pelakunya adalah seorang ibu. Benar. Apalagi ketika kita tahu sendiri waktu pandemi ya, itu keadaan kepepet, seorang ibu itu bisa menjadi lebih strong ya. Gimana caranya bisa membantu penghasilan di keluarganya, membantu suaminya yang mungkin suaminya kena PHK dan lain-lain. Seorang ibu itu sangat-sangat kuat gitu kalau menurut saya. Jadi saya berusaha bahwa ibu-ibu ini harus bisa berdaya, walaupun itu harus walaupun dilakukan di rumah. Jadi banyak pelaku UMK itu ibu rumah tangga, Bunda. Masya Allah. Jadi tidak harus dia keluar rumah, tidak harus dia bekerja di rumah, walaupun dia pengen berusaha ya. Nah, salah satunya dengan UMKM yang kita bantu. Jadi kita bantu melalui Dekranasda. Kita pasarkan, kita bantu pasarkan, kita bantu bagaimana dia packagingnya. Kadang-kadang kan kesan pertama itu pasti yang dilihat itu packagingnya dulu. Betul. Ketika kan ini lucu banget nih ya. Kita pengen beli walaupun mungkin rasanya kurang gitu ya. Nah, itu yang kita latih bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana menambah rasa itu lebih enak, kemudian bagaimana bisa misalnya gini nih, di dalam satu kampung itu dia jualannya pastel semua. Kan nggak mungkin ya, yang beli siapa kalau semuanya pastel. Nah, ini kita latih. Ayo Bu, coba Ibu cari yang seperti apa. Jadi kita latih, kita bekerja sama dengan dinas yang terkait untuk melatih agar ibu-ibu ini bisa mungkin lebih bagus lagi, misalnya bentuknya lebih lucu-lucu lagi, rasanya lebih enak, packagingnya lebih bagus sehingga bisa lebih menghasilkan, daya jualnya lebih tinggi. Itu kita dampingi. Jadi ibu-ibu juga berdaya, walaupun ibu rumah tangga tidak harus dia keluar, tetap bisa memperhatikan putra-putrinya, tapi juga bisa menghasilkan. Iya, dan jadinya nilai ekonomisnya juga lebih tinggi ya Bu Rini. Seperti yang di depan di display manis-manis sekali itu, menarik begitu ya. Masya Allah, ini benar-benar produk dari UMKM Surabaya yang di depan itu. Masya Allah. Bu Rini dari tadi sudah bahas tentang kesibukan aktivitasnya Bu Rini di PKK, kemudian Dekranasda, PAUD. Nah, kita juga pengen kenal lebih dekat lagi sama Bu Rini. Orang bilang istri wali kota ini kan berarti istri pejabat nih. Wah, berat gak sih menyandang nama istri pejabat gitu. Dan Bu Rini sendiri seperti tadi disampaikannya Mitra Muslim adalah seorang dengan latar pendidikan yang Masya Allah ya, di apoteker itu kan gak main-main. Artinya butuh keseriusan yang sungguh-sungguh dalam pendidikan. Gimana Bu? Bergelar sebagai atau orang melihat sebagai istri pejabat. Sementara Bu Rini juga kan pasti punya keinginan-keinginan pribadi sebagai seorang apoteker. Berat gak itu rasanya? Sebenarnya kalau istri pejabat itu hanya sebutan ya. Sebutan. Saya tidak pernah melihat bahwa saya ini sebagai istri wali kota. Saya lebih melihat saya sebagai istri Eri Cahyadi gitu ya. Jadi sampai kapanpun saya tetap istrinya Eri Cahyadi gitu ya. Benar. Jadi saya nggak pernah melihat sebutan itu dengan istri. Jadi itu akan menjadi beban buat saya begitu. Karena
Pastinya kalau bedanya mungkin kalau istrinya wali kota tuh orang memandang wah kalau istri wali kota harus sempurna ya, nggak boleh ada salahnya gitu. Netizennya banyak ya. Ya. Tapi saya nggak pernah melihat itu menurut saya itu hanya sebutan saja. Saya tidak pernah berusaha untuk bersaing dengan suami saya untuk eksis untuk bagaimana enggak. Itu tadi seperti saya sampaikan, saya melakukan semua itu berdasarkan saya sebagai seorang ibu. Benar-benar dari hati. Iya, saya melihat itu sudut pandang saya itu sebagai seorang ibu. Jadi semua yang saya lakukan itu ya murni dari seorang ibu gitu untuk menjadi ketua PKK untuk terjun ke masyarakat. Kalaupun mungkin orang menganggap wah saya bisa eksis atau saya itu merupakan apresiasi ya. Tapi saya nggak pernah melihat bahwa itu menjadi saya harus bersaing dengan suami karena saya yakin suami dan istri punya porsi masing-masing ya, nggak bisa kita gabung, nggak bisa kita bersaing begitu. Jadi itu hanya sebutan dan kalau di luar rumah saya mungkin sebagai ketua PKK yang saya harus punya banyak anak, punya banyak orang yang harus kami rangkul gitu ya, saya terjun ke masyarakat. Tetapi tetap ketika saya pulang ke rumah, saya adalah istrinya Eri Cahyadi dan saya ibu dari kakak dan abang anak-anak saya gitu. Jadi tidak terbebani dengan hal semacam itu enggak. Dan untuk memang saya punya latar belakang pendidikan apoteker. Tetapi ya itu hidup itu kan pilihan ya. Iya, benar. Pilihan apakah ketika ini saya harus bergerak di mana karena ini sudah menjadi diskusi kami begitu dan itu pilihan bahwa saya ini dari ibu rumah tangga Mbak. Jadi dulu saya sempat kerja, kemudian anak saya itu kan selisihnya 2 tahun. 2 tahun kemudian ketika anak saya ini masih butuh banget sama perhatian saya karena selisihnya cuma 2 tahun, saya harus berbagi waktu bekerja dan ini itu tentu mungkin diperhatikan suami saya ya, nggak gampang. Dan tipe suami saya ini modelnya memang kamu fokus untuk anak-anak gitu. Karena aku yang bekerja, anak ini harus ada yang mendampingi begitu. Sehingga Mas Wali itu nggak pernah bilang kamu nggak usah kerja gitu, nggak pernah Mbak, atau kamu berhenti kerja nggak. Cuman dia bilang gini yang cukup menusuk kalau menurut saya ya, saya pribadi. Masih kurang ya yang saya berikan kamu. Itu cukup menusuk buat saya gitu. Jadi itu pilihan buat kami dan saya sehingga saya putuskan waktu itu untuk ya sudah saya fokus ke anak-anak. Jadi tetap itu pilihan yang memang harus kami ambil gitu dan itu saya enjoy. Saya enjoy dengan semua itu begitu. Ya justru ini bisa membuat Bu Rini lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang ya. Masya Allah latar belakang ilmunya diterapkannya langsung ke masyarakat. Betul. Nah, kalau dari tadi udah ngomong kesibukan, kita mau ngomong yang agak-agak romantis gitu. Bukan rokok makan gratis ya. Bukan, nggak boleh. Soalnya dari tadi ya Mitra Muslim, Bu Rini menyampaikan Mas Wali. Kayak gimana gitu sebutan Mas Wali gitu. Ketemunya Mas Wali pertama di mana? Gimana ceritanya? Jadi kebetulan kami itu tetangga Mbak, Penggo jadinya ceritanya ya. Tapi katanya ada Sunda-Sundanya juga ya Ibu? Iya, saya asli Bandung, papa mama saya asli Bandung. Saya ini sangat-sangat ini ya, daerah ya, antar daerah karena saya ini Indonesia banget ya. Saya lahir di Biak Mbak, Irian. Jadi papa waktu itu memang tugas, kebetulan saya lahir di Irian. Kemudian papa mama asli Sunda. Saya tinggal di Surabaya, jadi Indonesia banget ya. Jadi boleh kadang-kadang dipanggil Teh Rini gitu. Iya, jadi ketemunya karena Penggo tadi. Iya, jadi kebetulan kalau dulu tuh zaman dulu masih aktif ya kayak Karang Taruna, remaja masjid begitu. Iya. Nah, kita ketemunya di situ tuh Mbak di remaja masjid. Jadi sama-sama anggota remaja masjid, kita ketemu di sana. Makanya sekarang ini Mas Erik itu berusaha untuk membangun lagi tradisi-tradisi yang dulu mungkin sekarang sudah agak punah, agak-agak ya. Karena kadang-kadang anak-anak muda ini agak susah dikumpulin gitu. Sekarang alhamdulillah mulai digerakkan sehingga mereka ada kegiatan-kegiatan positif ya. Benar. Saya lihat juga aktif ya Karang Tarunanya sekarang aktif. Ada kayak pemilihan ketua Karang Taruna juga. Kita fasilitasi Mbak sehingga mereka punya wadah untuk bisa berkembang. Karena saya yakin anak-anak muda itu punya pikiran yang
out of the box ya. Kadang-kadang nggak kepikiran sama kita yang udah senior ya. Jadi itu ya kadang-kadang kita fasilitasi. Kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Jadi semoga itu bisa, karena mereka penerus ya Mbak, penerus kita semuanya. Jadi mereka harus bisa kreatif, mereka harus bisa struggle lah. Ya. Dan anak-anak muda ini sekarang lah yang nanti 5-10 tahun ke depan akan menentukan arah kemajuan bangsa. Mau dijadikan apa nih Surabaya ya? Iya, karena kita kan hanya sebentar di dunia dan masa jabatannya Mas Erik cuma 5 tahun gitu. Jadi bagaimana ke depannya nanti ya tergantung dari mereka semuanya gitu. Oke. Bu Rini, 2 anak yang cantik dan ganteng ini masih usia ini masih kecil nih, waktu foto ya. Kalau kelahiran 2005 berarti sekarang sudah semester 3, 19 tahun, yang nomor 2 17 tahun, kelas 3 SMA. Ini berarti masa-masa di mana mereka sudah bersiap untuk menjadi orang-orang yang mandiri. Dan 5 tahun ke depan ini tantangannya kan luar biasa ya, secara ekonomi juga luar biasa. Anak-anak juga dipersiapkan mungkin nanti akan mandiri. Nah, gimana Bu Rini untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa meskipun anak-anak ini anaknya Pak Wali Kota, gitu. Itu mereka juga harus tetap bisa mandiri ke depannya begitu. Gimana Bu? Saya tidak pernah memperlakukan mereka itu spesial ya. Artinya seperti ini, saya nggak pernah tinggal di rumah dinas Mbak. Saya minta, kita sepakat sama suami untuk kita tetap tinggal di rumah pribadi kami. Karena di rumah dinas itu semua fasilitas beda ya. Artinya banyak yang standby di sana sehingga mereka dengan gampang minta tolong. Nah, gitu itu nggak mau. Saya pengen mereka mandiri. Dan saya tidak pernah mengajarkan mereka untuk membedakan. Walaupun kamu sekarang jadi anak wali kota, tidak ada beda antara staf dari sekretariat, kemudian jadi mereka nyaman-nyaman saja ngobrol, tidak ada batas, makan bareng gitu. Sehingga itu yang saya pengen terapkan ke mereka. Masa jabatan ayah itu hanya sebentar, 5 tahun. Habis kayak gitu kamu ya jadi yang biasa lagi gitu ya, bukan jadi anak wali kota gitu. Jadi itu hanya sementara gitu. Jadi itu yang saya terapkan. Jadi apapun yang diperoleh ayah, artinya jabatan apapun itu kalian harus tetap sebagai naya dan sebagai pasya, anaknya ibu sama ayah gitu. Itu yang saya terapkan. Jadi untuk nun sewu, masalah keuangan pun saya juga nggak loss. Bisa dia beli, dia selalu izin loh Mbak. Alhamdulillah saya dari kecil itu saya terapkan mereka untuk berkomunikasi ya. Jadi yang paling penting komunikasinya itu ya. Itu saya ngerasain banget Mbak. Makanya saya selalu sampaikan ke masyarakat, terutama ibu-ibu yang di lapangan gitu ya. Itu saya selalu sampaikan, yang penting itu komunikasi Bu. Dan komunikasi itu nggak gampang, nggak udah gede terus tinggal kita ngajak ngobrol, enggak. Itu kita latih dari kecil gitu ya. Dari kecil yang mungkin sederhana kayak dia pulang sekolah, tadi belajar apa sayang? Itu kan sederhana ya, tapi dia akhirnya nyaman untuk berbicara dengan saya, dengan ayahnya tentang apapun gitu. Sampai alhamdulillah yang sekarang mungkin saya tidak punya banyak waktu dengan mereka, tapi mereka saya tidak pernah mereka merasa kehilangan mereka dan mereka nggak pernah kehilangan saya. Sehingga kapanpun mereka mau pergi, Bunda aku boleh nggak? Ibu aku kesini boleh nggak gitu. Kalau saya bilang jangan ya sayang gini, ya nurut gitu alhamdulillah. Terus dia untuk hal-hal kadang-kadang pribadi yang kalau menurut ada beberapa anak yang mungkin nggak berani ngomong sama mamanya, dia cerita sama saya terbuka. Karena dia biasakan komunikasi tadi. Betul, jadi hal apapun dan saya sangat membatasi. Jadi nggak bisa los kamu beli sembarangan gitu. Bu, aku boleh nggak beli ini? Aku begini. Jadi selalu ada feedback gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh sepakat Bun. Jadi dia punya uang jajan, dia nabung. Dia nabung. Nanti kalau dia mau beli sesuatu kurang berapa uangnya gitu. Jadi dia ada rasa cari uang tuh nggak gampang loh. Ngeluarin juga nggak gampang, nggak sembarangan. Sehingga dia sangat-sangat bisa menjaga tentang bagaimana mengatur, memanage bukan hanya masalah keuangan, tapi bagaimana dia harus berbagi antara basketnya, antara sekolahnya, antara ini. Itu kan dia banyak belajar dari situ. Jadi selalu diingatkan anak-anak bahwa nggak ada yang abadi, termasuk jabatan ayahnya juga nggak abadi. Anak-anak harus bisa mandiri, begitu. Suka ngobrolin misalnya politik atau kegiatan di kantornya ayahnya.
Atau ibunya enggak? Atau enggak? Enggak, feedback saya sama anak-anak. Kadang-kadang kan kita nggak bisa kalau komunikasi cuma satu arah ya. Saya nanya dia aja, enggak. Tapi kadang-kadang saya cerita untuk kadang-kadang misalnya gini, tadi ibu podcast loh sama Suara Muslim, saya cerita atau ibu tadi gini. Akhirnya dia ada feedback untuk saya. Jadi kita nggak satu arah aja. Saya nanyain dia tadi gimana kuliahnya, ujiannya gimana gitu. Enggak, tapi kita ada feedback sehingga dia tahu bahwa saya tuh ngapain aja. Saya tuh keluar rumah nggak pernah ketemu anak-anak itu ngapain aja. Bahkan Mbak ada satu hal yang bikin saya terenyuh gitu ya. Ada satu cerita yang jadi pada saat itu ada launching padat karya yang Mas Erik ya. Jadi suatu saat itu kita diundang ada padat karyanya Mas Erik itu koperasi gitu ya. Jadi dia itu memberdayakan perempuan-perempuan itu untuk menjahit. Nah, di situ ada cerita. Jadi real story di situ. Anak saya ikut waktu itu, saya ajak, ayo biar tahu kamu. Terus ada cerita gini, ada seorang ibu yang gagal, dia mau jual ginjal Mbak untuk menyekolahkan anaknya pesantren. Karena dia nggak punya biaya, akhirnya dia mau jual ginjal. Kemudian dia dapat pekerjaan untuk menjahit itu, dia dapat uang sebulannya itu sekitar 3-4 juta. Akhirnya dia nggak jadi jual ginjal, anak itu tetap bisa disekolahkan. Dia melihat itu. Terus kebetulan sama MC-nya ditanyain gitu, diajak maju ditanyain, gimana pendapat kamu katanya gitu. Kamu kan sebagai anaknya wali kota nih, digituin. Terus dia menangis Mbak. Dia bilang gini, aku nggak nyangka ayah itu ternyata kerja keluar malam kayak gitu, pulang malam ternyata membantu banyak orang gitu. Masya Allah. Itu yang saya kalau ingat itu dia menangis ya. Ternyata ayah itu selama ini tuh bantu orang banyak gitu ya, sehingga bisa nggak sampai jual ginjal. Dan itu salah satu cerita yang buat dia, oh gini ya ayahku gitu. Itu yang membuat mereka mengerti bahwa mungkin kami anak-anak itu sudah waktu itu sudah sangat sedikit buat mereka, tapi mereka akhirnya bahagia atau mungkin bangga ya kalau ayahnya itu bekerja itu bisa membantu banyak orang gitu. Masya Allah. Maaf saya nggak apa-apa. Saya kalau soal anak-anak itu nggak bisa, namanya ibu ya. Iya, Masya Allah. Jadi dan itu. Memang menjadi anak wali kota ini kan juga tidak mudah mungkin ya bagi anak-anak ya. Betul. Apalagi yang namanya dunia di jagat maya ini netizen luar biasa ya. Betul. Nggak semuanya tentu tidak semuanya tentu menyampaikan hal yang positif tentang ayah mereka begitu atau ibu mereka. Nah, gimana Bu Rini misalnya ketika anak-anak kemudian mengetahui kok ada yang ngomong gini sih soal ayah, soal ibu gitu. Padahal yang mereka tahu seperti Bu Rini sampaikan tadi, Masya Allah, ayah mereka ini adalah ayah yang membanggakan buat anak-anak gitu, yang bekerja benar-benar untuk warga gitu. Jujur sebenarnya bukan anak-anak saja Mbak, saya juga ya. Awal itu saya cukup kaget begitu, karena kami bukan dari politisi ya. Iya benar. Yang background kami itu Mas Erik itu kan orang birokrasi gitu, pemerintah, sehingga ini benar-benar sesuatu yang baru buat kami begitu. Kalau Mas Erik mungkin beliau sudah bisa menghandle atau bahkan mungkin nggak pernah cerita baik buruknya politik seperti apa, dia nggak pernah cerita ke kami. Yang pokoknya yang tahu rasanya aku aja gitu. Anak-anak sama istri nggak boleh tahu gitu. Jadi itu sesuatu. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau lihat Instagram kan kepo ya Mbak ya. Saya baca itu komennya langsung sesak nafas gitu. Wow gitu ya. Komen kan tidak selalu baik ya. Kadang-kadang gini, ya Allah. Padahal suami saya tuh nggak gini loh, gini loh, kan gemes gitu. Kadang-kadang saya curhat sama Mas Erik gitu. Ya ini loh, kok gini sih, gini gitu ya. Sama Mas Erik giniin, udah. Kamu tuh ngapain baca komen katanya gitu. Netizen itu bukan semuanya orang Surabaya katanya. Dia nggak tahu gimana ya. Dan kamu tahu kan niatku apa, kerjaku apa, hasilnya apa. Kamu kan tahu sendiri katanya. Jadi nggak usah kamu peduliin netizen gitu. Itu terjadi sama anak-anak saya juga gitu. Jadi
sebelum saya menguatkan mereka, saya harus kuatkan diri saya sendiri gitu. Oke, itu nggak usah didengerin. Yang penting kamu tahu kerjanya suamimu kayak apa gitu. Dari situ akhirnya saya menguatkan mereka. Ya mereka juga kadang sebel ya. Iyalah pasti. Mami, ibu ini gimana sih? Ayah tuh nggak gini. Kadang untuk hal-hal yang gitu kan. Jadi ya itu, saya yang berusaha menguatkan mereka. Saya harus berdiri di belakang mereka dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi karena kita nggak bisa ngatur isi kepalanya orang, nggak bisa ngatur jarinya orang untuk mau nulis apa gitu. Selama itu tidak sesuai dengan dan tidak terlalu yang berlebihan, maksudnya masih bisa kamu udah biarin aja. Makanya karena udah mulai sekarang nggak usah lebih tahu. Betul, nggak usah baca komen deh, saya bilang gitu. Kan namanya kita kepo ya Mbak, baca komen apa sih komennya? Yang paling dicari komennya dulu biasanya. Gitu. Sekarang saya nggak pernah baca komen tuh Mbak. Jangan ya deh ya. Iya. Masya Allah. Bu Rini, kalau tadi sudah agak-agak melo gitu, terharu karena melihat anak-anak yang begitu bisa meneladani ayah. Nah, sekarang yang santai-santai aja kita ngomong ya. Bu Rini di tengah kesibukan yang luar biasa seperti ini, hobinya apa sih sebenarnya, kita pengen tahu? Ngeracik obat? Enggak ya? Enggak. Hobinya semuanya traveling ya Mbak. Waduh, kok sama, kapan saya diajak ya? Iya. Traveling sama kadang-kadang kalau traveling memang kita butuh waktu agak susah sekarang itu traveling itu. Jadi ya kadang-kadang kita di ringan-ringan aja di Romo Kalisari di mana jadi yang deket-deket. Terus yang ini tuh biasanya kita juga nonton Mbak. Nonton film bareng. Nonton film biasanya. Sederhana sih Mbak. Kadang-kadang kita nggak harus nonton di bioskop gitu, nonton YouTube bareng, gitu ya, bareng. Karena momen itu sedikit sekali buat kami. Jadi kadang-kadang kita cuma nonton film setan loh Mbak, seru-seruan iya beneran, film pocong kayak gitu ya. Itu bukan kita takut, malah kita ketawa gitu Mbak, saling gue bisa ya gini-gini. Jadi saling komen gitu. Jadi berempat di kasur saya. Mereka tuh paling nyaman kalau udah di kasur saya berempat gitu, ketawa-tawa gitu. Itu rasanya kasian pocongnya ya, tidak menakutkan, ternyata menakutkan, menggelikan. Jadi itu sudah healing kami tuh ya gitu tuh udah lumayan, udah luar biasa gitu. Untuk kita makan bareng gitu, kalau ada momen gitu, karena anak-anak udah gede ya. Jadi ya kita mungkin lebih ke quality time daripada quantity time ya Mbak ya. Terutama tadi ya bisa traveling kemana, tidak perlu jauh-jauh. Iya, bahkan di rumah pun bisa happy gitu. Kadang-kadang kita ke taman safari terus langsung pulang gitu. Karena Mas Ari juga nggak bisa terlalu lama. Jadi sederhana aja sih, nggak terus kadang-kadang juga di Surabaya aja gitu. Jadi ya kita memanfaatkan waktu banget sih. Masya Allah. Iya. Oke, untuk anak-anak, apa makna pendidikan buat anak-anak bagi Bu Rini? Anak-anak Bu Rini dulu dan anak-anak Surabaya. Pendidikan itu pasti nomor satu ya. Bukan hanya secara kurikulum, tapi secara akademik, tapi juga pendidikan agama itu nomor satu. Nomor satu banget. Jadi makanya kami berusaha menerapkan di masyarakat, mulai dari kecil, mulai dari PAUD sampai dewasa, itu bagaimana pendidikan untuk agamanya itu diperkuat. Karena kalau dia sudah punya basic agama yang kuat, dia akan takut sama Allah, dia akan takut sama Tuhan gitu. Sehingga dia untuk melakukan hal, ada remnya. Kalau basic agamanya dia nggak kuat, ya bisa kita lihat banyak kejadian-kejadian, pasti kita lihat keluarganya pasti bermasalah. Kalau kita tarik benang merahnya, basic agamanya dia nggak kuat, kemudian banyak hal, jadi pasti dari keluarganya dia nggak bagus, sehingga akhirnya mungkin dia mencari pelarian dan segala macam, sehingga dia berbuat kenakalan dan lain-lain. Jadi menurut saya pendidikan agama itu nomor satu. Udah itu mutlak, nggak bisa ditolerir, nggak bisa ditawar-tawar, itu sudah mutlak. Kalau akademik itu bisa mengikuti. Masya Allah. Karena ya itu saya yakin ketika dia punya agama yang kuat, insya Allah dia struggle deh. Dia akan ingat sama Tuhan, dia akan ingat sama Allah, sehingga dia mau digeser ke kanan ke kiri itu tetap ada remnya, ya tetap kembali betul. Itu yang
saya terapkan ke anak-anak. Jadi anak-anak nggak, nanti jadi wali kota juga ya? Enggak ya? Apapun mereka terserah mau mereka gitu ya. terserah. Yang penting sesuai dengan hatinya, sesuai dengan jiwanya, dan tentunya bisa bermanfaat dan tidak melanggar tata agama. Kemudian dia bisa membawa nama baik keluarga. Itu yang selalu saya tekankan. Oke. Radio Suara Muslim ini Bu Rini sudah hampir 15 tahun, Masya Allah. Dan sekarang bukan hanya di radio saja, tapi juga seperti yang sedang kita lakukan hari ini, kegiatan kita di podcast juga. Dan anak-anak muda sudah mulai banyak juga yang menjadi pendengar kita dan juga subscriber kita. Pesannya nih untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Surabaya. Oke, untuk anak-anak muda ya yang ada di kota Surabaya, kalian itu penerus bangsa ya. Kami ini hanya sementara di sini. Kami hanya menyiapkan kalian untuk masa depan. Jadi jadilah diri kalian sendiri. Jangan lupa untuk bisa survive, untuk bisa membanggakan kedua orang tua. Karena orang tua itu luar biasa. Jadi selalu minta doa berkah dari orang tua. Itu yang selalu saya tekankan ya. Kapanpun dimanapun orang tua itu pasti penuh berkah ketika kalian memohon izin, meminta restu, memohon doa. Itu ada berkah di sana dan tidak pernah ada orang tua yang mendoakan anak-anaknya tidak baik ya. Ini suatu contoh yang mungkin bisa diikutin sama anak-anak semuanya, anak-anak bunda yang luar biasa. Jadi Mas Wali itu, saya itu tidak pernah selalu meminta izin kepada ibu. Alhamdulillah ibu kami masih ada dua-duanya. Dalam setiap kesempatan apapun, terutama hal-hal yang berat ya, itu kami selalu minta doa beliau-beliaunya. Anak-anak saya kalau mau ujian itu membasuh kaki saya untuk dibuat basuh, untuk dibuat wudhu, kemudian diminum. Itu selalu dilakukan ketika dia mau ujian. Itu yang diikutin, bentuk penghormatan, betul. Karena doa orang tua itu insya Allah berkah, dahsyat sekali. Jangan pernah meninggalkan mereka. Bahagialah, bersyukurlah ketika orang tua kalian masih ada gitu. Jadi jadilah anak-anak muda yang luar biasa, gapai cita-citanya, dan tentunya jangan lupa untuk terus menguatkan diri ya. Jangan tersesat, jangan gampang terprovokasi dengan hal-hal yang sekarang zaman yang luar biasa ya. Ya itu yang godaannya bukan hanya di luar rumah tapi di gadgetnya. Betul, semua ada. Itu luar biasa sekali. Saya boleh pesan juga buat mama-mamanya enggak? Harus. Karena abis ini penting banget ya. Karena sebenarnya semua itu tergantung dari orang tuanya juga ya, bagaimana mengajak mereka atau mendidik mereka untuk bisa lebih baik gitu kan. Untuk mama-mamanya saya titip pesan ya, satu, komunikasi itu yang penting. Tadi saya sudah sampaikan, karena saya bisa ngomong kayak gini bukan karena saya entrepreneur, bukan saya karena istri wali kota, enggak, karena saya mengalami sendiri bahwa kekuatan sebuah komunikasi itu sangat dahsyat. Jadi bangunlah komunikasi mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Insya Allah jenengan tidak akan merasakan kehilangan anak-anak atau kesusahan untuk bisa menggiring atau mendampingi putra-putrinya. Karena komunikasi itu nomor satu. Apapun komunikasi itu nomor satu. Itu sudah saya praktekkan, saya buktikan bahwa itu yang menjadi kekuatan. Ketika komunikasi ini sudah baik, insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Dan tetap jangan pernah lelah untuk terus mendampingi mereka, untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang tentunya akan mengangkat derajat jenengan semuanya. Jangan pernah bosan untuk terus mendoakan mereka menjadi anak yang soleh-soleha,
Karena doa seorang ibu insya Allah tidak pernah ditolak oleh langit. Amin. Itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa ya. doa seorang ibu. Dan dengan komunikasi yang baik tentunya dimanapun anak berada, jarak yang jauh pun hati tetap dekat. Betul Masya sekali. Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Rini atas waktunya. Mbak Betty, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Rini dan keluarga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Terus banyak menebar kebaikan terutama untuk Surabaya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mitra Muslim, seru banget ya obrolan kita bersama ibu kita, Ibu Rini Indriani, Ibu Eri Cahyadi, yang Masya Allah beliau tadi banyak berbicara tentang kegiatan beliau, tentang rumah, tentang anak-anak dan suami. Masya Allah, mudah-mudahan banyak memberi hikmah kepada kita. Dan ketemu lagi ya di podcast Inspiring Woman episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.